Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Khairatunisa SE MSM, dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini saya sampaikan sebagai bagian proses sertifikasi dosen, terutama dalam PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, terutama pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu dari mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen dan memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Manajemen keuangan merupakan bidang ilmu yang membahas berbagai konsep, teori, dan model dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang di dalamnya termasuk fungsi dan tujuan keuangan, pengelolaan modal kerja, dan dasar-dasar analisis keuangan. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup manajemen keuangan untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan bagi manajer perusahaan. Proses pembelajaran menggunakan kombinasi dari luring dan daring dengan memanfaatkan platform e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mendownload RPS, lalu dapat mengunduh materi-materi perkuliahan, serta mengumpulkan tugas secara terjadwal. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi dalam kelas, serta studi kasus berbasis laporan keuangan. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan, di mana pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dilaksanakan sebelum ujian tengah semester, lalu pertemuan ke-8 hingga ke-14 dilakukan setelah ujian tengah semester. Pertemuan pertama akan membahas overview manajemen keuangan. Lalu dilanjutkan pertemuan kedua hingga ketiga kita akan membahas laporan-laporan keuangan. Lalu pertemuan keempat hingga kelima kita akan membahas bagaimana menganalisis laporan keuangan tersebut. Dan pada pertemuan keenam kita akan membahas manajemen modal kerja. Lalu pada pertemuan ketujuh kita akan membahas manajemen kas. Lalu akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Pada pertemuan 8 kita akan membahas tentang manajemen piutang. Lalu pada pertemuan 9 hingga ke-10 kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Pada pertemuan ke-11 hingga ke-12 akan dibahas nilai waktu uang. Dan pada dua pertemuan terakhir, yaitu pada pertemuan ke-13 dan ke-14 kita akan membahas sumber pendanaan jangka pendek dan menengah. Lalu mata kuliah ini akan diakhiri dengan penilaian ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu keaktifan pada diskusi dalam kelas. Yang kedua yaitu tugas mandiri dan kelompok. Yang ketiga yaitu ujian tengah semester. Dan yang keempat yaitu ujian akhir semester. Untuk setengah semester pertama komponen penilaian yaitu 50% dan setengah semester berikutnya juga 50%. Dengan komponen terbesar pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu lulusan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, lulusan dapat mengimplementasikan teori manajemen secara efektif. Yang ketiga, lulusan dapat memecahkan masalah bisnis secara tepat. Dan yang keempat yaitu lulusan dapat menyusun rencana bisnis secara komprehensif. Mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah dan 9 sub CPMK, di mana pada pertemuan keempat yang akan saya demonstrasikan memiliki sub CPMK, yaitu mahasiswa memahami alat analisis keuangan. Berikut merupakan video pengajaran untuk pertemuan keempat dengan materi analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga masih semangat ya dalam perkuliahan hari ini. Nah sebelumnya nih seperti biasa kita review dulu nih materi minggu lalu. Nah ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu bahas apa? Oke ya Mbak Winda. Mohon izin menjawab, Bu.
Jadi untuk minggu lalu kita mempelajari mengenai laporan keuangan, Bu. Nah, minggu lalu kami itu mempelajari 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada laporan perubahan ekuitas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Winda. Untung ya masih ingat ya untuk materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu kan kita bahas nih udahan laporan keuangan. Nah, tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Winda ada 4 nih ya kan. Ada neraca, laporan laba rugi, terus ada laporan perubahan ekuitas, terus ada juga laporan arus kas. Nah, dari laporan itu kan angkanya beda-beda nih, ya kan? Atau informasi yang di dalamnya itu beda-beda. Nah, menurut kalian nih, kira-kira bisa nggak sih kita itu menyimpulkan nih kondisi sebuah perusahaan dari angka-angka itu saja? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan Mas Aldo. Izin menjawab, Bu. Menurut saya belum tentu, Bu, dikarenakan harus dianalisis terlebih dahulu maknanya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih banyak Mas Aldo. Jadi benar ya, jadi kita nggak cukup nih hanya melihat angka dari laporan-laporan itu aja. Nah, kita harus menganalisis nih. Nah, menganalisisnya gimana? Nah, kita perlu bantuan sebuah alat. Nah, alat untuk menganalisis laporan keuangan salah satunya yaitu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan sendiri itu ada beberapa jenis nih. Nah, jadi rasio keuangan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas, lalu ada rasio solvabilitas, terus ada rasio profitabilitas, dan ada rasio aktivitas. Nah, apa sih bedanya dari keempat rasio ini? Nah, yang pertama kita akan bahas yang namanya rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas sendiri itu adalah rasio yang mengukur berapa sih atau seberapa liquid sih suatu perusahaan, atau mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, bagaimana Bu kita mengukur mengukur rasio likuiditas ini? Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga itu ada cash ratio. Nah, kalau kalian misalnya perhatikan nih dari rumus-rumusnya, yang membedakan apa kira-kira? Nah, yang membedakan itu dari sisi asetnya kalau kalian lihat. Kalau current ratio dia menggunakan current aset atau aset lancar secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau quick ratio itu dia menghilangkan atau tidak memasukkan inventory atau persediaan dan biaya yang dibayar di muka. Nah, sedangkan kalau cash ratio jelas ya dari namanya cash, berarti yang dimasukkan hanya kas dan setara kas. Nah, ini adalah cara-cara atau rasio-rasio dari sisi rasio likuiditas. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, contohnya di sini saya punya neraca dari PT Rifki Tbk per 31 Desember 2015. Nah, dari informasi ini kan ada nih informasi aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, utang jangka panjang, ada aktiva lainnya, dan ekuitas. Dari data di sini kita bisa melihat nih seberapa liquid sih PT Rifki ini. Nah, salah satu cara yang paling sering digunakan itu dengan menghitung current rasionya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab atau bisa menghitung berapa sih current rasio PT Rifki ini? Nah, oke, silahkan Mbak Naval bisa maju, nanti jawabannya ditulis di papan ya. Oke, jadi benar ya jawabannya Navalia, karena rasio itu sama dengan total aktiva lancar dibagi total utang lancar. Nah, kalau di sini berarti karena rasionya PT Rifki ini hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini artinya apa sih? Berarti dia aktiva lancarnya itu mampu menutupi utang lancarnya sebanyak 2 kali. Atau aktiva lancarnya itu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya. Artinya apa? Berarti artinya secara likuiditas perusahaan itu bagus. Jadi perusahaan itu liquid dan mampu membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Nah, jadi intinya kalau current ratio atau rasio likuiditas itu lebih dari 1 itu baik. Apalagi kalau di sini PT Rifki ini angkanya 2 ya, berarti dia sangat baik secara likuiditas. Nah, oke. Bentar, saya hapus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rasio selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini apa sih? Dia adalah rasio yang mengukur nih kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Nah, dan dengan demikian itu sebenarnya untuk menghitung seberapa sehat sih atau tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan mengukur rasio-rasio ini kita bisa tahu apakah perusahaan itu sehat secara finansial atau tidak sehat. Loh Bu, pentingnya apa sih mempelajari kesehatan perusahaan? Nah, kalau perusahaan tidak sehat berarti dia diambang kebangkrutan. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, pengukurannya menggunakan apa? Nah, yang di sini saya tampilkan ada 2 nih. Jadi ada debt to equity ratio atau biasa disebut DER dan ada debt to asset ratio atau yang biasa disingkat DAR. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah rasio DER. Nah, kira-kira nih berarti kalau dari rumus ini, kalau DER-nya tinggi itu berarti perusahaannya kondisinya gimana menurut kalian? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Ya, silahkan Mas Afril. Saya izin menjawab Bu. Jadi menurut saya semakin besar nilai DER berarti semakin tinggi utang perusahaan dibanding modalnya. Itu bisa meningkatkan resiko dari gagal bayar. Jadi secara umum itu buruk. Oke, terima kasih banyak pendapatnya Mas Afril. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Nah, ya silahkan Mbak Alvina. Mohon Oke, izin menjawab Bu. Jadi semua itu tergantung konteksnya. Kalau perusahaan sedang ekspansi dan utangnya digunakan secara produktif, DER besar bisa saja menguntungkan, tapi tetap harus hati-hati agar tidak terlalu besar karena nanti akan menjadi beban berlebih bagi perusahaan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jadi tepat ya. Jadi sebenarnya tergantung kondisi perusahaan dan kondisi industrinya. Bisa aja nih perusahaan yang DER-nya tinggi itu tidak menunjukkan kalau dia itu sebenarnya sedang tidak sehat. Tapi ada juga memang di industri yang kalau DER-nya tinggi itu berarti sudah rawan bangkrut. Seperti itu. Jadi memang semua itu tergantung dari kondisi perusahaannya dan kondisi dia ada di dalam industri apa terlebih dahulu. Nah, sehingga tapi normalnya DER itu kalau bisa tidak lebih dari 1. Nah, kenapa DER itu kalau bisa itu dibatasi? Karena kalau DER itu terlalu tinggi, berarti kan kalau kita lihat dari sini berarti total hutangnya itu sudah melebihi dari total ekuitasnya. Berarti beban hutang perusahaan itu sudah terlalu tinggi. Nah, kalau utang itu sudah terlalu tinggi, maka beban kebangkrutannya juga akan semakin tinggi. Sehingga harus tetap kita jaga. Oke, nah itu adalah untuk rasio solvabilitas. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut rasio profitabilitas. Nah, dari namanya nih ya, namanya aja adalah profit. Nah, berarti kalau dari profit, rasio ini itu adalah mengukur kemampuan nih perusahaan dalam menghasilkan laba dari sisi operasionalnya. Jadi misalnya, oh kalau perusahaan manufaktur, dia produksi barang, atau perusahaan yang dia hanya dagang atau jual beli. Nah, berapa sih kemampuan mereka menghasilkan laba atau profit? Nah, itu adalah rasio profitabilitas. Nah, pengukurannya itu sebenarnya macam-macam. Jadi kalau kalian lihat di beberapa referensi itu pengukurannya bisa beda-beda. Nah, kalau yang di sini yang saya tampilkan ini ada 4 pengukuran. Ada gross profit margin, operating profit margin, ada return on asset dan return on equity. Nah, kalau gross profit margin, nah kita lihat ya, kalau gross profit itu kan berarti laba kotor. Nah, jadi dia adalah berapa sih laba kotor yang dihasilkan dari total penjualan. Sehingga rasionya kalau kalian lihat di sini gross margin rasio itu sama dengan gross profit dibagi total penjualan bersih. Lalu ada juga operating profit margin. Nah, ini adalah berarti margin atau laba yang didapatkan dari laba setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Sehingga rumusnya operating profit margin rasio adalah operating income dibagi dengan net sales. Nah, biasanya ada lagi kalau kalian mungkin baca di referensi lain itu yang menggunakan net. Jadi dia menggunakan net profit margin. Berarti dia adalah berapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang sudah bersih. Nah, berarti rumusnya bedanya apa Bu? Ya berarti atasnya ini bukan gross profit tapi sudah net profit atau biasanya kita sebut juga dengan net
income, ya kan, atau laba bersih dibanding penjualan. Nah, lalu ada juga, nah mungkin ini akan sering kalian baca ya di referensi atau di buku-buku atau saat kalian baca laporan keuangan perusahaan. Itu ada ROA atau return on asset. Dia biasanya adalah berapa sih laba yang dihasilkan perusahaan dalam atau selama dia mengelola asetnya. Jadi dilihat untuk melihat apanya Bu, berarti ROA dan ROE itu berarti seberapa efisien perusahaan itu mengelola asetnya untuk menghasilkan atau mengenerate laba. Nah itu intinya adalah dari ROA. Makanya kalau kalian lihat nih rumusnya adalah net income atau laba bersih dibagi dengan total aset. Nah selanjutnya itu ada return on equity atau ROE. Bedanya kalau kalian lihat di sini adalah pembanding di bawahnya. Kalau ROA itu dari total aset, kalau sedangkan ROE itu dari total ekuitas pemegang saham. Nah berarti kalau ROE itu biasanya yang sering dilihat nih oleh para pemegang saham. Berarti berapa sih laba yang bisa dihasilkan dari ekuitas yang sudah ditanamkan oleh para pemegang saham. Jadi rasionya berapa. Nah berarti kalau kita lihat nih dari angka-angka ini atau rumus-rumus ini berarti semakin tinggi berarti semakin apa? Semakin baik atau semakin buruk? Ya Mas? Mas Agus silahkan. Kira-kira berarti kalau dia semakin tinggi semakin? Oke. Terima kasih banyak Mas Agus. Oke, jadi kalau yang namanya rasio profitabilitas ya jelas ya semakin tinggi berarti semakin bagus rasionya atau profitabilitasnya. Kalau kita lihat kan di sini tadi ya kita bandingkan kalau ROA kalau tinggi kan jelas berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola asetnya untuk mengenerate laba. Sedangkan kalau ROE apakah dia semakin tinggi sama dengan ROA kondisi perusahaan juga semakin bagus? Nah kira-kira gimana menurut kalian? Mungkin ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Nah ya silahkan Mbak. Izin menjawab Bu, menurut saya belum tentu karena ROE tinggi bisa karena perusahaan memakai utang besar. Jadi bukan karena benar-benar efisien, seperti itu Bu. Oke, benar ya. Jadi kalau ROE itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kalian lihat di sini. Pembaginya itu kan shareholders equity. Nah, shareholders equity kalau kita lihat di neraca nih, kan sebenarnya adalah kalau di kanan itu di kiri neraca itu aset total, kanan itu kan liabilitas atau utang, di bawahnya ekuitas. Berarti kan aset itu sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas kan. Nah, bisa aja ekuitas ROE itu besar karena ekuitasnya kecil. Nah, padahal ekuitas kecil itu bisa jadi disebabkan oleh apa? Oleh utang perusahaan yang besar. Misalnya asetnya 100 juta. Nah, ekuitasnya cuman 10 juta misalnya. Berarti kan liabilitasnya atau utangnya itu kan 90 juta kan. Nah, berarti ekuitas kecil itu malah disebabkan bukan karena tingkat efisiensi, tapi disebabkan oleh tingkat hutang yang terlalu besar. Sehingga ROE yang besar itu belum tentu menggambarkan kondisi perusahaan yang bagus. Kita harus meneliti lebih dalam nih. Kenapa sih ROE itu tinggi? Apa alasan dibaliknya? Apakah karena benar-benar efisien atau justru karena beban hutangnya yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan ekuitasnya menjadi terlalu kecil? Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menelisik lebih dalam ROE itu? Nah, caranya kita bisa menggunakan yang kita sebut dengan metode Dupont. Nah, Bu itu namanya kayak chat ya kan. Nah, ini adalah orang Prancis ya, makanya namanya Dupont kayak gitu kan. Nah, salah satu pendekatan populer untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan metode Dupont. Nah, Dupont ini dia memecah rumus ROE tadi ke dalam 3 komponen. Nah, ROE itu sama dengan net profit margin dikali dengan total asset turnover dikali dengan equity multiplier. Nah, equity multiplier itu merupakan proksi dari financial leverage. Bu, financial leverage itu apa? Ya kan? Financial leverage itu adalah tingkat hutang perusahaan. Jadi kalau perusahaan utangnya itu persentasenya semakin besar berarti kita sebut dengan perusahaan dengan leverage yang tinggi, seperti itu. Nah, jadi dia memecah nih di mana rumusnya net profit margin itu laba bersih dibagi penjualan, total asset turnover itu penjualan dibagi total aset, terus equity multiplier adalah total aset per ekuitas. Nah, kalau kalian sama denganin semua nih di jembreng ya kan.
Nah, itu kan bisa dicoret sebenarnya, penjualan dicoret, total aset dicoret, sehingga dapat laba bersih per ekuitas atau sama dengan ROE. Nah, itu adalah pecahan rumusnya. Nah, dari metode Dupont ini kita bisa tahu nih, sebenarnya yang besar itu mana? Net profit margin kah, total asset turnover kah, atau equity multiplier kah? Nah, kalau ternyata yang besar itu equity multiplier, berarti dia kan menggambarkan financial leverage. Berarti financial leverage-nya tinggi. Sedangkan perusahaan kalau financial leverage-nya tinggi, berarti potensi kebangkrutannya juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga kalau misalnya sudah dipecah dengan metode Dupont ternyata yang besar yang IM-nya atau equity multiplier-nya, berarti kondisi perusahaannya kurang bagus. Nah, tapi kalau yang tinggi adalah net profit margin-nya atau total asset turnover-nya, berarti dia kondisinya bagus. Nah, itu adalah fungsi dari metode Dupont. Nah, selanjutnya, ini adalah rasio keempat, ya kan? Tadi kita udah belajar likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, rasio yang terakhir ini adalah rasio aktivitas. Nah, dia adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola atau menggunakan asetnya. Nah, jadi ada beberapa rumus. Yang pertama ada total asset turnover, ada receivable turnover, sama inventory turnover. Bu, maksudnya gimana sih? Ya kan bahasa Inggris semua. Nah, itu adalah perputaran. Jadi ada perputaran aset, perputaran piutang, receivables itu kan piutang kan, sama perputaran persediaan. Nah, rumusnya kalau kalian lihat, misalnya nih, turnover atau perputaran dari aset itu adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, artinya berarti apa, Bu? Kira-kira berarti berapa sih penjualan yang bisa dihasilkan perusahaan dari aset yang dimiliki, ya kan? Berarti semakin tinggi total aset turnover berarti semakin baik. Paham ya sampai sini ya? Nah, kenapa semakin baik ya? Karena dengan total aset yang ada dia bisa mengenerate penjualan yang lebih besar. Nah, lalu kalau receivables sama inventory turnover. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau yang receivables atau turnover atau perputaran piutang itu adalah total penjualan yang secara kredit atau secara utang dibagi dengan rata-rata piutang yang dimiliki perusahaan. Berarti maksudnya apa? Berarti dia adalah seberapa cepat perusahaan itu bisa menagih piutang yang mereka miliki. Kalau perusahaan terlalu banyak piutang, berarti kan aset liquidnya kecil kan? Karena hartanya itu banyak di piutang. Kas yang dia miliki kecil. Nah, sehingga perusahaan itu baiknya bisa menagih piutang dengan cepat. Contohnya nih misalnya kalian diutangin temen. Nah, kalau misalnya nggak kalian tagih, dia nggak sadar-sadar bayar, kan kalian jadi nggak punya uang, ya kan? Nah, makanya perusahaan itu juga gitu, perusahaan yang bagus, kalau piutangnya terlalu tinggi, dia nggak punya uang, dia nggak bisa kulakan lagi, sederhananya kayak gitu. Makanya dia harus bisa menagih piutang-piutang ini. Nah, aset receivable turnover ini menunjukkan seberapa cepat sih sebuah perusahaan itu bisa menagih piutangnya, seperti itu. Sehingga semakin cepat perusahaan bisa menagih atau semakin banyak ya intinya, semakin banyak piutang yang dapat tertagih dalam 1 tahun, berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Nah, lalu ada inventory turnover, yang namanya aja perputaran persediaan. Jelas ya, seberapa cepat perusahaan bisa menjual persediaan mereka. Kalau barang terlalu lama di gudang, lama-lama kan expired, ya kan? Kasarannya bosok lah kayak gitu kan. Sehingga perusahaan itu kan harus bisa cepat-cepat mengosongkan gudang, ya kan? Sehingga dia tidak ada barang yang ngendap di gudang terlalu lama. Sehingga inventory turnover itu sama. Dia semakin besar itu menunjukkan perusahaan mampu untuk merubah atau menjual persediaan dan mengubahnya menjadi penjualan. Atau COGS kalau di sini, atau HPP yang kalau kalian tahu. Nah, itu adalah rasio aktivitas. Jadi ini menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan mengelola dan menggunakan asetnya. Nah, itu adalah rasio aktivitas. Oke, nah kita udah belajar 4 rasio. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut dengan potensi penyalahgunaan rasio keuangan dalam laporan keuangan. Nah, mungkin kalian ada yang pernah dengar ini istilah-istilahnya. Yang pertama ada window dressing. Window dressing itu apa sih? Jadi manajemen dapat melakukan manipulasi sementara terhadap akun-akun tertentu agar rasio itu dapat atau tampak atau terlihat lebih baik saat laporan dipublikasikan. Nah, kadang-kadang ini ada perusahaan yang nakal.
Nakal itu gimana Bu? Ya nakal itu sebenarnya kinerjanya nggak terlalu bagus nih. Tapi kan dia takut investornya pada lari. Akhirnya dia perbagus, intinya kayak gitu. Jadi laporannya diperbagus. Nah namanya itu di window dressing. Bu apakah ini etis? Ya enggak. Jadi sebenarnya secara etika dia tidak etis. Karena ini kan sebenarnya kayak epo-epo ya kan sederhananya. Jadi dia seperti agak-agak dikamuflase, jadi diubah-ubah sedikit, dimanipulasinya kayak gitu. Nah ini adalah penyalahgunaan rasio. Kenapa dia lakukan window dressing? Ya biar rasionya bagus, kayak rasio likuiditasnya bagus, rasio profitabilitasnya bagus, sehingga investor bahagia. Oh perusahaan ini kondisinya bagus nih kayak gitu. Nah padahal realnya atau keaslinya itu nggak bagus kondisi perusahaannya. Nah lalu yang kedua ada earnings management, yaitu pengelolaan laba yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi investor atau analisis bisa mempengaruhi rasio. Nah jadi maksudnya apa? Jadi intinya dia labanya yang kita otak-atik sehingga bisa nih, oh investornya punya ekspektasi seberapa tinggi. Oh dia ekspektasinya segini labanya. Ya udahlah kita kira-kira aja manajemennya gimana agar terlihatnya ke investor itu memenuhi ekspektasi mereka. Nah lalu ada yang manipulasi struktur modal. Nah dia adalah untuk mendapatkan DER atau debt equity ratio atau interest coverage ratio yang lebih baik. Perusahaan bisa aja menunda pencatatan utang. Bu maksudnya menunda pencatatan utang itu gimana? Ya misalnya utangnya sekarang, tapi karena sekarang kondisi keuangannya nggak baik, kalau utangnya ditaruh sekarang kan jadi minus. Ya kan, jadi kayak enggak imbang lah antara pendapatan dan utang. Ya udah walaupun utang sekarang kita catatnya di tahun depan aja, niatnya kayak gitu. Nah itu adalah manipulasi struktur modal. Nah biar apa Bu? Biar perusahaan itu nggak terlihat kalau dia terlalu tinggi utangnya kayak gitu. Sehingga biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau ngutang nggak semuanya dicatat sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya utangnya 2025, nggak semua utangnya dicatat di 2025. Apalagi kalau utangnya sudah terlalu besar, ya kan? Nah, sehingga dia melakukan yang disebut dengan manipulasi struktur modal. Lalu yang terakhir itu adalah overstating aset atau pendapatan. Nah, jadi total asset turnover atau ROA itu bisa dimanipulasi dengan mencatat aset tetap atau piutang lebih tinggi dari nilai wajarnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang asetnya biasanya nggak seberapa, biar dia terlihat kalau aset turnover sama ROA-nya itu tinggi, nah dia manipulasi nih atau overstating asetnya. Jadi dia bisa dilebih-lebihkan. Berarti misalnya yang awalnya piutangnya cuma 10 juta, dia catatnya 15 juta. Terus yang misalnya asetnya cuma 10 juta, dia naikin jadi 100 juta, misalnya kayak gitu. Nah jadi ini adalah beberapa potensi penyalahgunaan rasio keuangan nih dalam laporan keuangan yang kadang-kadang itu dilakukan oleh beberapa perusahaan yang kurang etis. Nah itu adalah untuk materi hari ini. Nah mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, saya anggap sudah paham semua ya. Tadi kita juga sudah beberapa latihan, terus sudah ada beberapa yang mengajukan pendapat. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, jangan lupa nanti ada tugas ya, saya sudah upload di e-learning, nanti bisa kalian akses di ilmu. Nah, nanti kalian kerjakan, silahkan dikumpulkan juga di ilmu dalam bentuk PDF. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.